Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Wulandari, mahasiswa semester 5, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul Peran Bahasa dalam Komunikasi Pembelajaran Siswa SMA kelas 10 pada materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Dalam proposal ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 2, kajian teori terdiri dari deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Untuk bab 3, metodologi penelitian terdiri dari alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan disampaikan dengan bahasa yang tepat kepada para peserta didik agar kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perancang suatu kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru, instruktur atau tenaga ahli sesuai bidangnya masing-masing. Aspek penting yang sangat diperlukan dalam memberikan materi adalah kemampuan penggunaan bahasa yang dimiliki oleh guru. Menurut Wicaksono tahun 2016, bahasa dapat menjadi suatu yang inti ketika kegiatan pembelajaran, karena pada hakikatnya kegiatan pembelajaran ini memfokuskan pada cara untuk mendorong peserta didik agar dapat ikut serta dalam kegiatan belajar. Komunikasi yang baik sangat penting dalam proses pembelajaran matematika, karena dengan adanya proses interaksi secara lisan, siswa akan mendapatkan suatu konsep yang tersusun maupun konsep yang abstrak dengan sendirinya atau dengan bantuan guru. Dengan memiliki kemampuan tata bahasa yang baik pada setiap guru, sehingga akan melakukan komunikasi yang baik pula, maka akan membuat siswa menjadi lebih mudah memahami konsep pada materi matematika. Penelitian yang berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam pembelajaran dan komunikasi dalam pembelajaran sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti yang dilakukan oleh Ramadhania pada tahun 2018. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hal penting dalam pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran matematika adalah penggunaan bahasa yang tepat. Guru dapat menyampaikan materi matematika menggunakan bahasa kekinian yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rahmadita pada tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang baik dari penggunaan bahasa yang tepat pada komunikasi pembelajaran matematika, sehingga dapat menaikkan tingkat kemampuan pemahaman siswa dalam pemecahan matematis. Hal ini dapat terjadi karena peran bahasa adalah hal terpenting ketika menyampaikan materi matematika. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian yang memfokuskan pada peran bahasa dalam komunikasi guru terhadap pembelajaran matematika materi sistem persamaan linear 3 variabel siswa SMA kelas 10. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Komunikasi merupakan hal yang selalu dilakukan agar manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa merupakan kunci dari terbentuknya komunikasi yang baik. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, harus memiliki komunikasi yang baik antara guru dan siswa agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Komunikasi yang baik sangat penting ketika pembelajaran matematika sedang berlangsung, karena dengan adanya interaksi yang baik,
dan jelas, siswa akan mendapatkan suatu konsep matematika dengan sendirinya atau dengan bantuan guru. Hasil pembelajaran adalah suatu hasil yang diberikan oleh guru kepada siswa yang telah melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil belajar diberikan dalam bentuk skala nilai atau angka. Hasil belajar bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku siswa. Hasil belajar ditentukan dari sampai mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Jadi dapat disimpulkan, penelitian ini akan memfokuskan pada peran bahasa atau penggunaan bahasa yang digunakan oleh guru terhadap hasil belajar yang didapat oleh siswa. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan fokus dan subfokus di atas, maka didapatkan suatu pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10 pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10 pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, baik pada tingkat sekolah maupun tingkat universitas. Selanjutnya ada manfaat empirik. Manfaat bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran matematika pada sistem persamaan linear 3 variabel pada siswa SMA. Selanjutnya ada manfaat bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai hubungan antara bahasa dan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat bagi program studi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi program studi agar menghasilkan calon tenaga pendidik yang paham mengenai penggunaan bahasa yang tepat dalam penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada manfaat bagi sekolah, khususnya sekolah yang dilakukan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi sekolah dalam hal penggunaan bahasa yang mudah dipahami bagi siswa sekolah tersebut. Selanjutnya bab 2, kajian teori. Yang pertama ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama ada deskripsi dari bahasa dalam komunikasi pembelajaran. Menurut Nur Hasanah pada tahun 2017, bahasa mempunyai peran yang penting di kehidupan manusia karena selain sebagai alat komunikasi langsung, bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, misalnya melalui tulisan. Sementara menurut Yunus pada tahun 2016, bahasa merupakan sebuah sistem yang artinya bahasa memiliki unsur-unsur yang berkaitan dan tersusun secara beraturan serta mempunyai suatu makna. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan sehingga saling memahami sesama manusia dan bisa saling bekerja sama. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa memiliki peran penting dalam suatu komunikasi pembelajaran yang dilakukan antar guru dan siswa. Menurut Alfi Rahmadita, seorang guru harus mampu menguasai tata bahasa yang baik dan tepat agar mengkomunikasikan suatu pemahaman atau materi yang akan mudah dipahami oleh siswa. Dengan kata lain, seorang guru harus dapat membantu siswa agar mudah memahami atau menangkap suatu materi dengan cara penggunaan tata bahasa yang baik dan tepat. Selanjutnya ada komunikasi dalam pembelajaran matematika. Menurut Everett M. Rogers dalam Masdul tahun 2018 mendefinisikan makna komunikasi sebagai proses yang terdapat suatu ide atau pesan yang disampaikan dari sumber ke penerima, serta memiliki tujuan untuk dapat mengubah perilakunya. Dalam berkomunikasi, manusia dapat saling menyalurkan ide, pikiran, ataupun perasaan secara langsung kepada lawan bicaranya. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses mentransformasikan pesan
edukatif yang berupa materi pelajaran yang berasal dari sumber belajar kepada siswa. Sementara itu, komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian ide dari seseorang ke orang lain agar mencapai keberhasilan suatu pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran akan berlangsung suatu proses komunikasi, yaitu penyampaian materi dari pendidik ke peserta didik. Komunikasi yang berjalan efektif dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terakhir ada deskripsi hasil belajar siswa. Menurut Garrett dalam Sembiring tahun 2013, belajar adalah suatu proses yang berlangsung dengan jangka waktu tertentu melalui latihan ataupun pengalaman yang akan menghasilkan perubahan pada diri dan perubahan menghadapi suatu hal. Tugas seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya memberikan suatu materi kepada siswa, melainkan juga harus membantu keberhasilan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dan berhubungan dengan kemampuan mengelola interaksi pembelajaran adalah kemampuan menggunakan cara-cara berkomunikasi antar pribadi. Interaksi akan berlangsung dengan baik jika komunikasi yang terjadi ketika pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Dengan adanya interaksi atau hubungan timbal balik yang baik ketika pembelajaran akan membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mampu menguasai tata bahasa yang baik agar komunikasi pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan adanya komunikasi yang efektif dan efisien, maka akan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gianni Alfirahmadita dan Samsul Marif dengan judul Peran Bahasa dalam Komunikasi Pembelajaran Matematika secara Online pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif mengenai penggunaan bahasa yang tepat ketika berkomunikasi dalam pembelajaran matematika secara daring dapat mendorong kemampuan pemahaman siswa dalam pemecahan masalah matematis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel bebas dan metode penelitian yang akan digunakan. Variabel bebas yang digunakan yaitu berkaitan dengan peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sementara untuk perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan variabel terikat yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu menggunakan subjek siswa SMP kelas 7, sementara pada penelitian ini menggunakan siswa SMA kelas 10. Sementara untuk variabel terikatnya, pada penelitian terdahulu variabel terikatnya adalah pemecahan masalah matematis. Sementara pada penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Penelitian yang relevan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fajarika Ramadhania dan teman-temannya dengan judul Peranan Komunikasi Bahasa dalam Pembelajaran Matematika pada Siswa kelas 5 SDN Keraton 3 Martapura. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara komunikasi bahasa dalam pembelajaran matematika terhadap prestasi belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi bahasa dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar matematika. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada variabel bebas dan metode penelitian yang digunakan. Variabel bebas yang digunakan berkaitan dengan peranan komunikasi bahasa dalam pembelajaran matematika, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek dan variabel terikat yang digunakan pada penelitian. Subjek yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu siswa
kelas 5 SD. Sementara subjek yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu siswa SMA kelas 10. Dan untuk variabel terikat pada penelitian terdahulu yaitu prestasi belajar siswa. Sementara variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Dan penelitian yang relevan terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini Astuti dan Leonard dengan judul Peran Komunikasi Matematika terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan suatu prestasi belajar, maka terlebih dahulu harus meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada topik penelitian yang berkaitan dengan komunikasi matematika siswa. Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek dan variabel yang digunakan. Subjek yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu siswa SMP kelas 8, sementara subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas 10. Dan untuk variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu, variabel bebasnya adalah kemampuan komunikasi matematika, serta variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Sementara untuk penelitian ini, variabel bebasnya adalah peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran, dan untuk variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Langkah pertama, penyusunan proposal penelitian. Selanjutnya adalah menentukan instrumen penelitian. Setelah menentukan instrumen penelitian, maka dilakukan uji validitas instrumen penelitian. Jika instrumen tidak valid, maka dilakukan revisi. Namun, jika instrumen tersebut valid, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tes soal atau pemberian tes soal kepada siswa. Setelah melakukan tes soal, langkah selanjutnya yaitu penyebaran angket. Selanjutnya adalah melakukan wawancara, dan langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Setelah analisis data telah selesai dilakukan, maka langkah terakhir peneliti membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023 di SMA Plus PGRI Cibinong dan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kemudian ada latar penelitian. Guru memiliki peran yang penting dalam proses suatu pembelajaran. Seorang guru akan menghasilkan siswa yang pintar. Guru yang profesional dan siswa yang berprestasi menjadi komponen penting yang dapat menjadikan suatu sekolah mendapatkan akreditasi yang bagus, yaitu akreditasi A, dan juga menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah unggulan atau sekolah favorit. SMA Plus PGRI Cibinong merupakan salah satu sekolah dengan akreditasi A. Hal ini seperti yang tercantum dalam IT tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran matematika pada siswa kelas 10 di SMA Plus PGRI Cibinong. Selanjutnya adalah metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan grounded theory. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bahasa dalam komunikasi pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMA kelas 10 pada materi sistem persamaan 3 variabel. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Plus PGRI Cibinong dengan jumlah 35 orang. Teknik observasi dilakukan secara langsung dengan memberikan 2 tipe latihan soal kepada siswa. Selanjutnya ada peran peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran yaitu menyiapkan dan mengujikan instrumen berupa soal dan angket, menyiapkan dan melakukan wawancara, dan melakukan observasi langsung ke objek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan melakukan validitas keabsahan
dari hasil yang ditemukan. Peneliti akan menganalisis data-data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada data dan sumber data. Menurut Pendit dalam ATI tahun 2018, sebuah data merupakan sesuatu yang didapatkan dari setelah melakukan observasi suatu kejadian yang menjadi lambang atau perwakilan dari suatu objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil jawaban siswa kelas 10 setelah mengisi soal-soal yang diberikan oleh peneliti. Data lainnya adalah jawaban angket yang telah diisi siswa. Sementara menurut Febriansah tahun 2017, pengertian sumber data adalah subjek yang merupakan asal dari suatu data dan mempunyai informasi yang jelas mengenai cara mengambil data tersebut dan cara untuk mengolah data tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah soal-soal matematika yang akan diberikan oleh siswa. Terdiri dari 2 tipe soal yang akan diberikan kepada siswa dengan masing-masing tipe terdiri dari 5 pertanyaan. Sumber data lainnya adalah angket yang diberikan oleh peneliti kepada siswa. Angket tersebut terdiri dari 20 pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang digunakan dalam soal yang dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada teknik dokumentasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa dan juga hasil jawaban siswa dari soal-soal tersebut. Dengan kata lain, siswa akan mengerjakan suatu tes yang diberikan oleh peneliti. Teknik yang kedua yaitu teknik penyebaran angket. Angket yang diberikan kepada siswa berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam butir-butir soal yang telah mereka kerjakan. Selain itu, angket ini juga berkaitan mengenai bahasa yang menurut mereka mudah untuk dipahami. Teknik yang ketiga yaitu teknik wawancara. Wawancara dilakukan jika terjadi kejanggalan atau ketidaksesuaian antara hasil pengisian angket dan tes yang telah dilakukan siswa. Dengan kata lain, wawancara hanya akan dilakukan pada siswa tertentu untuk memberikan penjelasan lebih rinci kepada peneliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Junaid tahun 2018, analisis data pada metode penelitian kualitatif memiliki arti sebagai proses untuk menemukan dan menyusun data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau bahan-bahan lainnya agar dapat lebih mudah dipahami dan hasil yang ditemukan dapat disebarluaskan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah mendeskripsikan data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat, gambaran, dan bukan angka. Data ini berasal dari kegiatan wawancara, naskah, dokumentasi, dan lain-lain yang kemudian dideskripsikan sehingga menjadi suatu kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Selanjutnya, yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Menurut Hadi tahun 2016, uji validitas dan reliabilitas pada suatu penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data berkaitan dengan kriteria derajat kredibilitas, keteralihan, keterkaitan, dan kejelasan. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan validasi pencarian data dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Berikut ini adalah sumber-sumber yang digunakan oleh saya untuk menyusun proposal ini.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.